Film Spider-Man 4 yang dibintangi oleh Tom Holland dikabarkan melibatkan satu karakter penting yang selama ini belum pernah berinteraksi secara langsung dengan Peter Parker. Ya, karakter anggota original Six Avengers ini dirumorkan akan terlibat dalam film Spider-Man berikutnya dalam porsi yang cukup penting. Selamat datang di channel Marvel Indo bersama saya Om Do. Om Do di sini bukan omong doang, tapi Om Marvel Indo. Bersama-sama kita akan membahas informasi menarik seputar Marvel yang pastinya tidak boleh kalian lewatkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas laporan terbaru seputar karakter Avengers yang dilibatkan dalam film Spider-Man 4 MCU. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini adalah video selengkapnya. Sebelum Brand New Day diumumkan sebagai judul resmi untuk film solo keempat Spider-Man MCU, sejumlah rumor liar terkait berbagai pahlawan dan penjahat yang kabarnya akan dilibatkan semakin ramai naik ke permukaan. Sebelumnya, ada salah satu laporan yang paling tidak masuk akal, di mana ada rumor yang mengatakan bahwa cerita dalam film Spider-Man 4 nanti akan berkisah pada Spidey yang bekerja sama dengan The Punisher untuk melawan Hulk yang mengamuk. Kalian yang tidak bosan mengikuti update Marvel pasti sempat mendengar hal ini. Nah, meskipun keterlibatan Frank Castle mungkin tidak terrealisasi, hal berbeda justru terjadi dengan karakter Hulk. Menurut laporan dari Nexus Point News, Mark Ruffalo akan kembali sebagai Bruce Banner dalam film Spider-Man Brand New Day. Informasi ini masih menjadi rumor yang belum dikonfirmasi secara resmi, jadi tidak boleh dianggap sebagai fakta yang mutlak dan dipercaya 100%. Tetapi laporan ini tetap terlihat menarik dan kemudian bisa memicu spekulasi jika rumor tersebut ternyata benar adanya. Situs tersebut juga melaporkan bahwa penampilan Banner akan jauh lebih besar daripada hanya sekedar cameo, dan Mark Ruffalo akan memiliki peran penting dalam film tersebut. Menurut sumber yang sama, masih harus dilihat apakah nanti Bruce Banner akan menjadi dirinya sendiri alias dalam wujud manusia biasa dalam film tersebut, atau dalam wujud Hulk-nya. Situs tersebut juga tidak mengetahui detail apapun tentang peran Bruce Banner dalam alur filmnya nanti. Namun, baik versi mana yang akan ditampilkan nantinya, baik Bruce Banner atau versi Hulk, fakta bahwa karakter tersebut disebutkan memiliki peran penting dalam film ini, tentu saja hal itu terdengar sangat menarik. Melibatkan karakter asli MCU ke dalam film Spider-Man versi Tom Holland bukanlah hal yang pertama kali terjadi. Mengingat kesepakatan kerjasama antara Marvel dan Sony, karakter asli dari alam semesta utama MCU harus dimunculkan dalam setiap film Spider-Man. Ada Homecoming misalnya, Spider-Man dikisahkan dekat dengan Happy Hogan, Tony Stark, dan bahkan ada kemunculan singkat dari Captain America sebagai cameo. Dalam film Spider-Man Far From Home, ada karakter Nick Fury dan Maria Hill yang ternyata adalah jelmaan Telos, Skrull yang berpihak kepada umat manusia. Dan dalam film Spider-Man No Way Home, Doctor Strange dilibatkan menjadi karakter penting yang membantu membangun kisah dalam film ketiga, sehingga penampilannya bukan hanya sekedar cameo semata. Tradisi ini siapa sangka dilanjutkan kembali dalam film Spider-Man yang akan datang. Dengan catatan, jika memang teori yang melibatkan Hulk terbukti benar akan direalisasikan. Dengan rumor yang mengatakan bahwa peran Bruce Banner akan menjadi penting dan lebih besar dari sekedar cameo singkat, tentu hubungannya dengan Peter Parker akan terlihat menarik. Bruce Banner mungkin bisa menjadi rekan dekat bagi Peter Parker karena keduanya sama-sama ahli dalam ilmu pengetahuan sains. Menjadikan elemen sains sebagai pengikat antara dua karakter jenius ini tentu akan terlihat masuk akal dan juga semakin menarik. Bruce Banner juga bisa membantu Peter dalam mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Terlebih dengan peristiwa No Way Home yang membuat karakter terdekatnya melupakannya, Peter tentu membutuhkan relasi baru dalam mengatasi masalah apapun. Peran yang akan dimainkan Bruce Banner kemungkinan besar akan menjadi dasar cerita untuk dikupas lebih dalam pada film Avengers Doomsday. Nah, menurut kalian sendiri, seperti apa interaksi yang akan dibangun antara Peter Parker dengan Bruce Banner? Apakah benar melibatkan ilmu pengetahuan? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelah mengetahui rumor tersebut, ada satu hal yang kemudian menjadi pertanyaan. Hal ini terkait dengan status Peter Parker yang dilupakan oleh orang-orang sebagai konsekuensi yang harus diterima saat mantra Doctor Strange diaktifkan. Nah, yang memicu penasaran adalah apakah sihir tersebut juga berpengaruh kepada Bruce Banner atau juga Hulk.
Sebelumnya, kita harus mengingat kembali bahwa karakter Bruce Banner sudah menyatukan kepribadiannya dalam film Avengers Endgame. Namun, dia juga menciptakan semacam alat pengekang khusus untuk menahan transformasi pada dirinya, sehingga tetap mempertahankan bentuk manusianya yang lebih fleksibel dan ramah untuk kegiatan sehari-hari. Ini seperti yang diperlihatkan dalam salah satu adegan film Shang-Chi dan juga episode awal dari series She-Hulk Attorney at Law. Sehingga masih belum jelas ketika mantra Doctor Strange diaktifkan, dalam versi bentuk apa yang sedang dipilih oleh Bruce Banner alias Hulk. Dalam beberapa narasi buku komik, Hulk sebagai alter ego dari Bruce Banner masih mengingat Peter Parker sebagai Spider-Man, sementara Bruce Banner sendiri mungkin tidak mengingatnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan sifat Hulk yang lebih primitif dan bertindak berdasarkan naluri, yang dapat menyimpan memori bahkan saat kecerdasan Bruce Banner melupakannya, terutama setelah suatu kejadian atau mantra yang menghapus memori tertentu. Dalam alur cerita komik tertentu, Hulk adalah satu-satunya karakter yang masih mengingat Spider-Man setelah kejadian yang mengubah ingatan, seperti mantra yang diucapkan oleh Mephisto atau Doctor Strange. Hal ini bisa terjadi karena kekuatan dan ketahanan bawaan yang dimiliki oleh Hulk yang memungkinkannya mengingat kenangan yang telah dilupakan oleh pikiran Bruce Banner yang lebih rasional. Nah, meskipun Bruce Banner mungkin tidak ingat siapa Peter Parker, dia masih ingat peristiwa umum yang menyebabkan semua orang melupakan siapa Spider-Man, seperti yang terlihat dalam kasus mantra Doctor Strange. Sehingga Bruce Banner masih tetap mengetahui siapa yang membuat mantra tersebut, tetapi tidak mengetahui detail spesifikasinya atau siapa Peter Parker. Mengingat Bruce Banner dan Hulk adalah dua karakter dan dua kepribadian yang berbeda, maka tidak heran jika salah satu dari mereka tidak terdampak oleh sihir Doctor Strange, tergantung dalam wujud mana yang dipilih ketika mantra tersebut diaktifkan. Melibatkan Bruce Banner ke dalam penceritaan Spider-Man Brand New Day, siapa sangka bisa menyajikan plot yang menarik untuk karakter monster hijau tersebut. Selama ini, kita mengenal Hulk versi MCU yang digambarkan sebagai karakter yang tidak terlalu buas, menurunkan ekspektasi para penggemar karena sangat berbeda dengan versi Incredible Hulk yang brutal dan tidak kenal ampun. Nah, dengan Mr. Negatif yang ditetapkan sebagai musuh utama dalam film Spider-Man 4 nanti, setidaknya berdasarkan bocoran yang bisa dipercaya, kekuatan sisi gelap yang dimiliki penjahat tersebut, ditambah dengan kemampuan pengendalian pikiran, bisa saja hal itu dimanfaatkan untuk mengubah Hulk kembali menjadi karakter yang buas untuk nantinya dilibatkan dalam Avengers Doomsday atau sebagai persiapan dalam film World War Hulk. Jika benar seperti itu, maka melibatkan Hulk dirasa tepat karena akan memberikan update pada karakternya sehingga bisa semakin memuaskan para penggemar. Bruce Banner yang diperankan oleh Mark Ruffalo terakhir kali terlihat dalam series She-Hulk Attorney at Law, di mana sebuah kecelakaan mobil menyebabkan sepupunya, yakni Jennifer Walters, terkontaminasi dengan darahnya, mengubahnya menjadi monster yang dikenal sebagai She-Hulk. Bruce Banner kemudian melatih Walters untuk mengendalikan kekuatannya, dan selanjutnya dia terlihat di akhir episode di mana dia muncul bersama dengan putranya yang dikenal sebagai Scar, anak yang lahir di planet Sakaar. This is my son, Scar. Dalam series She-Hulk Attorney at Law menunjukkan bahwa Bruce Banner masih menggunakan bentuk Profesor Hulk ketika dia berubah wujud dan mampu berpindah wujud antara versi manusia dengan versi Profesor Hulk, sambil tetap mempertahankan kepribadiannya. Meskipun belum dikonfirmasi apakah Banner akan berubah menjadi Profesor Hulk atau persona lain yakni Savage Hulk yang lebih kuat dan primitif, keterlibatan Bruce Banner masih dapat memainkan peran penting dalam penceritaan Spider-Man 4, khususnya sebagai mentor ilmiah bagi Peter Parker. Berbeda dengan film-film Spider-Man sebelumnya, seperti Homecoming, Far From Home, dan No Way Home, Brand New Day adalah nama dari suatu alur cerita komik Marvel dengan fokus utama mengisahkan Peter Parker yang berupaya membangun kembali hidupnya setelah peristiwa One More Day dan Civil War yang mengubah status hidupnya. Sutradara Destin Daniel Cretton yang sebelumnya mengarahkan film Shang-Chi dipastikan akan memaksimalkan performa penceritaan film ini dengan menjelajahi setiap tahap dari karakter Spider-Man yang luar biasa. Seperti yang diungkapkan dalam acara CinemaCon, tim produksi akan mempelajari dari sisi kostum, cara Spidey berayun, dan membuat kisah yang menarik secara emosional, sebuah hiburan yang belum pernah disajikan sebelumnya. Film Spider-Man 4 MCU saat ini ditetapkan untuk tayang pada 31 Juli 2026, mundur 1 minggu dari jadwal semula yang tadinya adalah 24 Juli 2026.
Dan itulah rumor yang menyebutkan bahwa Bruce Banner alias Hulk akan dilibatkan dalam film Spider-Man berikutnya, disertai dengan sejumlah potensi yang akan terjadi. Menurut kalian sendiri, apakah melibatkan Hulk adalah sebuah keputusan yang benar, atau ada karakter lain yang lebih layak untuk disandingkan bersama dengan Spider-Man dalam kisah terbarunya nanti? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video ini kami buat, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Om Do out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.